A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kecil guna melanjutkan aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan kita niatkan segala aktivitas yang kita tunaikan sebagai bekal untuk menuju akhirat, bekal untuk meringankan beban di alam kubur maupun nanti di akhirat. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita tunaikan menjadi pengantar dan mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini cita-cita terakhir yang diharapkan oleh seorang muslim ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita niatkan semua duduk kita di sini, gerakan-gerakan yang kita lakukan sebagai bentuk amal ibadah sejatinya berat tidak berat, ringan tidak ringan. Karena seorang yang bisa beribadah, seorang yang bisa melakukan kebaikan, hakikatnya dia mendapatkan satu nikmat yang tak terhingga nilainya. Kita bisa duduk di sini, kita bisa sholat subuh berjamaah, itu nilai kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan rupiah. Sangat luar biasa. Karena ini akan menjadi penentu buat kita. Yang berikutnya, tidak semua orang mendapatkan anugerah yang sama dengan apa yang kita alami hari ini. Dan yang ketiga, perlu diingat dan selalu harus diingat bahwa kebaikan yang kita dapatkan hari ini hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat itu Allah berikan tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Maka mengacu kepada surat ke-16, surat An-Nahl ayat yang ke-53, Allah mengingatkan kita sebagai hambanya untuk selalu ingat ayat ini. Karena apa? Karena kita sering lupa. Kita semua sering lupa. Manusia itu bawaannya sering lupa dan mudah melupakan. Maka karena sering lupa dan melupakan, mudah jatuh kepada sifat kezaliman. Atau kezaliman itu terjadi karena kebodohan. Nah, nanti kita lihat ayatnya. Yang pertama adalah surat ke-16 ayat yang ke-53, surat An-Nahl, yang mengingatkan kita tentang bahwa semua apa yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Semua kebaikan-kebaikan yang melekat dalam diri kita, apapun bentuknya, baik kebaikan duniawiyah ataupun diniyah. Kalau diniyah berarti bisa sholat, bisa istiqomah, bisa menghadiri majelis ilmu.
bisa menjaga lisan untuk tidak mencaci maki orang lain, bisa menutup aurat, bisa berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Ini adalah nikmat agama yang semua itu faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahajud, kita bisa berinfak, kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian ikut taklim, lalu kita tutup dengan sholat syuruk. Itu semua nikmat agama. Dan yakinlah bahwa nikmat agama ini datangnya hanya dari satu sumber, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jam beker yang kita setel. Karena berapa banyak juga yang mensetel jam beker bunyi, habis itu dimatikan, orangnya tidur lagi juga enggak sedikit. Mungkin kita juga pernah atau mungkin sering mengalami hal-hal seperti itu. Berapa banyak orang yang punya keinginan untuk tahajud, untuk berbuat baik, tapi belum bisa, belum Allah izinkan dengan faktor-faktor yang ada. Maka kita ini alhamdulillah. Apalagi nanti ada makanan jasmani, wah itu juga tambah nikmat lagi. Jadi satu pagi ada nikmat jasmani dan rohani. Rohani baru jasmani. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca Al-Qur'an, itu juga nikmat agama. Bisa mendidik anak, bisa mendidik istri, itu juga nikmat agama. Bisa ngajak istri atau keluarga ke masjid untuk ibadah, untuk ngaji, taklim, itu hakikatnya juga nikmat agama. Itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak suami yang menginginkan kepada istrinya supaya bisa ikut ngaji, tapi belum jadi. Berapa banyak seorang istri yang menginginkan suaminya agar supaya bisa sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, tapi belum dapat. Kalau kita alhamdulillah dapat. Banyak orang yang ingin berinfak tapi nggak kuasa, harta sih ada, tapi nggak kunjung infak. Itu berarti masalahnya hartanya apa hatinya? Hatinya, bukan hartanya. Kalau dilihat saldonya itu triliunan, tapi infaknya nggak bisa. Ada orang yang pemulung, yang notabene secara kasat mata lebih baik kita daripada mereka, tapi kalau sekali infak, masya Allah, nyicil itu Pak. Meskipun sama-sama nyicil, kita nggak mampu seperti mereka. Ya, tunanetra itu masya Allah berani nyicil untuk umroh. Kita sering dihadapkan fenomena tukang yang nyari rongsokan itu nyicil bisa umroh, kemudian bisa kurban. Kita yang lebih kaya dari mereka, uang ada nggak kurban, adanya kurban perasaan. Nah ini kurban perasaan, niat terus, innamal a'malu binniyat. Uangnya ada tapi kurbannya kurban niat. Korban apa? Baru niat pembukaan terus nggak jalan-jalan, muqaddimah terus nggak jalan. Nah, semua yang kita bisa itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah mustahil bisa kita dapatkan itu semua. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Ya. Kemudian di penggalan terakhir, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'alun. Terkadang manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia mendapatkan ujian. Jadi ada pintu yang mudah bagi manusia untuk ingat dan kembali kepada Allah ketika dia melewati pintu masalah. Kalau orang itu nggak punya masalah, biasanya susah untuk kembali kepada Allah. Kalau punya masalah lebih cepat. Kenapa? Karena dia butuh. Nah kalau butuh baru ingat Allah. Kalau sekiranya nggak butuh, nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tapi ya ingat-ingatan aja. Tapi nggak sefokus, nggak sekonsentrasi ketika dia punya masalah. Maka ayat ini penggalan yang terakhir itu menyindir kita. Tsumma idza massakumud durru. Allah ingatkan kebaikan apapun nikmatnya dari Allah. Ingat itu nikmat. Tapi ketika orang itu mendapatkan musibah baru kembali. Artinya itu sindiran. Kalau punya nikmat lupa, begitu pun dapat ujian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sering terjadi. Bahkan kita sering terjadi.
Ya, doakan anak itu ketika anak lagi sekolah apa lagi mau ujian? Gimana Pak? Doakan anak itu, ingatnya doakan anak itu setiap hari apa ketika mau ujian aja? Kenapa? Hari-harinya bukan anak, kalau pas ujian baru anak, ngaku anak gitu. Nah ini kan berbahaya sekali. Jadi kita maksimal itu. Mendoakan anak, ingat anak ketika sehat, anak apa ketika anak sakit. Mendoakan istri fokus itu ketika istri sehat apa istri sakit. Berarti kalau mau fokus sebaiknya istri sakit apa istri sehat. Mendoakan suami ketika suami sehat apa sakit. Lebih fokus mana? Mendoakan waktu suami sakit apa suami sehat? Kalau fokusnya pas mendoakan suami pas sakit, berarti sebaiknya suami sehat apa sakit? Nah, itu contoh saja. Itu contoh. Karena ketentuan kita nggak fokus kecuali kalau butuh. Jadi ingat Allah itu pas saat ada kebutuhan. Nah ini ayat ini sindiran. Udah dikasih nikmat banyak, ya kenapa banyak lupa? Dikasih sakit, fa ilaihi taj'arun. Ketika dikasih sakit baru ingat, baru kembali, baru nangis, baru nyadari. Begitu manggil ustadznya panjang. Ustadz, kalau ustadznya panjang itu pasti dia punya masalah. Tapi kalau nggak punya masalah, wah itu nggak ingat sama ustadznya. Jadi ustadz itu buat mampiran saja. Saya doakan rezekinya lancar. Nanti kalau lancar mau infak 2,5% untuk masjid. Begitu sukses, ingat masjid nggak? Ingat infaknya nggak? Nggak ingat, udah kayak begitu. Janjinya saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mudah janji-janji seperti itu, hakikatnya bukan janji kepada ustadznya, janji kepada Allah. Begitu Allah kasih, lewat deh. Nah itu kebanyakan. Jadi apa manggilnya? Ustadz, itu sudah jeritan hati itu. Pusing hadapi keluarga kayak begini-begini. Begitu Allah kasih, ya lupa ustadznya, lupa Allah. Kalau lupa ustadznya nggak masalah. Tapi kalau lupa Allah, dan ini kan yang paling bermasalah kalau sudah lupa Allah. Kayaknya buat ampiran saja. Maka jamaah sekalian, keberadaan kita di masjid, ngaji, taklim dan sebagainya adalah untuk memperbaiki itu semua. Bukan berarti yang di depan lebih baik, tidak, belum tentu. Tapi ilmunya seperti itu. Justru kita saling nasihat menasihati supaya kita sama-sama bisa berjalan beriring. Ya, beriring, dan mudah-mudahan beriring juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keinginan seperti itu. Baik Bapak sekalian, kita melanjutkan tema kita berkaitan dengan sifat salat Nabi. Dan ternyata apa yang tadi kita bahas di Muqaddimah itu semuanya terikat ya, terikat dan terkait dengan masalah salat. Kalau salatnya baik, maka insya Allah urusannya dibaikan. Jadi urusannya dibaikan. Siapa yang memperbaiki salat ya Allah, keadaan kita ya Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Dan di Muqaddimah telah kita pelajari, kami ulang yang menyebutkan tentang pentingnya salat di dalam hadis At-Tabrani, hadisnya sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba nanti pada hari kiamat, as-salat. Itu perkara salat. Fa in salahat salahasairu amalihi. Nah, kalau salatnya itu baik, maka semua urusannya akan dibuat baik oleh Allah. Baik semuanya. Wa in fasadat, kalau salatnya tidak baik, fasada sairu amalihi, maka urusan-urusan yang lain juga tidak baik. Ya, ayat-ayat, hadis-hadis tentang bagaimana anugerah Allah bagi orang yang menunaikan salat dengan baik telah kita pelajari.
rezekinya dimudahkan, diberkahi, keluarganya juga sakinah, mawadah, warahmah, rezekinya lancar, bahkan datang bergelombang seperti ombak, ya. Itu nggak berhenti-berhenti, cuman kita saja nggak menyadari kalau rezeki Allah itu terus datang bergelombang. Yang ada itu kurang apa lebih? Kurang. Orang kalau sudah punya 1 triliun, kita kira-kira masih kurang nggak? Kurang apa kurang banyak? Kurang puas apa kurang banyak? Maka sabda Nabi SAW itu sangat jelas. Seandainya kalian mendapatkan, Allah hadiahkan emas sebesar gunung Uhud, kira-kira minta lagi atau cukup? Kata Nabi, minta lagi. Dikasih 2, minta lagi. Dapat 4, minta lagi yang kesekiannya. Buktinya apa? Bukti logika sederhana. Nah, logika sederhana ya, mohon maaf ya, tapi bukan berarti untuk menyinggung ya, bukan untuk menyinggungnya, tapi contoh sederhana. Pernah nggak kita pindah pekerjaan, pindah perusahaan? Pernah? Apa tujuannya pindah perusahaan? Nyari yang sama atau yang lebih? Yang lebih. Begitu ada tawaran lagi, pindah lagi. Ada tawaran lagi, pindah lagi. Mau sampai kapan ngejarnya? Itu puas atau nggak puas? Itu kurang apa kurang nggak puas sebenarnya? Masya Allah. Contoh, ada kawan itu gajinya Masya Allah gede banget. Ya, gede lah pokoknya gede. Begitu ada penawaran lagi, saya bilang, antum mau sampai kapan ngejar-ngejar kayak gini? Baru sadar, oh iya ya, antum mau sampai kapan? Antum ada yang sampai 70 juta juga masih ngejar lagi 100 juta, akan terus mengejar ya. Yang ada belum habis sudah nyari lagi. Nanti khawatirnya lama-lama akan diperbudak. Akan diperbudak. Ya kalau ngomong begini dengan standar kita mungkin gak nyambung, tapi ya permasalahannya di hati. Ya. Semakin besar gaji seorang, kami sampaikan ke teman itu, semakin besar gaji antum, semakin bukan kebutuhan. Saya yakin bukan kebutuhan, tapi konsumtif antum. Tapi dia pikir-pikir iya memang. Ya anak masih kecil, artinya dengan gaji segitu cukup. Tapi konsumsi, gaya hidup akan berubah antum. Ya. Makanya kalau kita dulu di kampung makan di tengah sawah ya, sayur asem pakai itu, wah itu nikmatnya sudah nyundul langit itu. Tapi begitu ke restoran dengan menu yang sama, itu nggak nyundul langit, ada yang kurang itu. Karena terpesona dengan menu-menu yang lain. Nikmatnya mana? Di mulut aja, kalau itu sudah selesai. Bayarnya mahal, nikmatnya juga sebentar. Habis itu kita buang lagi. Masya Allah tabarak. Itu sabda Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan apa yang paling disukai oleh manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dengan harta yang suka, semua orang suka. Saya suka, kita semua suka, Bapak Ibu sekalian. Gak ada orang gak suka harta. Tapi masalahnya adalah agama memberikan rim, jangan sampai diperbudak oleh harta. Makanya ada tagline yang bagus. Ini mohon maaf. Ada orang nyari harta itu sampai stres. Ada nggak? Hah? Ada? Begitu dia dapat, untuk ngobati stresnya, maka orang ini betul-betul stres. Nah, ini kan nonjok banget itu. Kalau orang nggak siap mental itu udah pusing itu. Nyari harta, nyari dunia, soalnya stres, pusing sana sini, macam-macam. Begitu dapat buat ngobati stresnya, maka orang ini betul-betul stres. Na'udzubillah min dalik. Ngeremnya, ngademkannya itu di rumah Allah, kembali kepada Allah. Namanya bait itu kembali ke rumah Allah. Ya Allah saya sadar, ya Allah saya sadar itu. Nah ketika sholatnya baik, Allah akan perbaiki itu. Ketika
ketakwaannya baik, itu juga akan Allah perbaiki. Allah akan berikan solusi. Maka ayat di surat At-Talaq itu jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini harus ada buktinya, harus diimplementasikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita ambil mafhumul mukhalafah, pemahaman kebaliknya, itu ayat ini mengisyaratkan manusia ini pasti punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi yang paling penting adalah ketika punya masalah, ada nggak solusi yang terbaik? Itu kan? Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Tapi yang terbaik adalah bagaimana ketika punya masalah ada solusi. Nah, solusi yang terbaik yang Allah berikan adalah wa may yattaqillah, dengan menerapkan ketakwaan. Apa bentuk amalan ketakwaan? Adalah sholat. Dari mana kita tahunya? Al-Baqarah awal-awal, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Apa sifat orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalat. Kalimatnya wa yuqimunas shalat. Ayat ini memberikan isyarat hendaklah sholat itu dikerjakan bareng-bareng orang banyak, artinya berjamaah. Ketika dilakukan berjamaah, selain mendapatkan keutamaan, kita juga karena mendapatkan anugerah bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadiah berikutnya ketika sholat itu dilakukan dengan baik? Tanha anil faksha wal mungkar. Apalagi Allah berikan keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Apa bentuk implementasinya dalam praktek kehidupan? Ketika seorang mencari rezeki, maka dia akan berusaha untuk mencari yang halal. Karena apa? Karena Allah hindarkan dari perbuatan faksa dan mungkar. Nggak nipu-nipu, hati juga tenang dan lain sebagainya. Itulah mengapa kita mempelajari salat. Itulah mengapa kita perlu memahami akan keutamaan-keutamaan salat, supaya kita ada motivasi. Oh, ternyata seperti itu keutamaan salat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melaksanakan salat. Lalu kemudian kita koreksi, evaluasi, selama ini saya sholat kira-kira sudah berapa persen mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Kalau belum, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam praktek sholat kita setiap harinya. Kalau belum pernah mendapatkan keutamaan tersebut, berarti selama ini sholat gaya apa? Kan begitu. Kalau ada berapa persen, alhamdulillah, ayo mari kita tingkatkan sholat itu, supaya Allah berikan anugerah yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi sholat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sholatnya baik, sekali lagi, maka urusannya akan dibuat baik oleh Allah. Kalau sholatnya tidak baik, maka banyak urusan yang tidak baik. Ya. Kita masuk kepada halaman 137. Poin yang ke-15. Salat adalah sebab ditinggikan derajat dan dihapuskan kesalahan. Banyak cara dalam agama ini, banyak abwabul khair, banyak pintu-pintu kebaikan yang mudah dan ringan untuk dilaksanakan demi mendapatkan ketinggian derajat dan dihapuskannya dosa-dosa. Jadi kalau kita merujuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, dan setiap orang yang berbuat salah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Kita nggak ingin, ya, kita nggak ingin dalam hidup punya kesalahan. Sebagaimana ya, kita ketika menghadap Allah tidak ingin punya kesalahan. Kita hidup juga tidak ingin punya kesalahan. Sebagaimana seorang dalam melaksanakan pekerjaan tidak ingin ada kesalahan. Bayangkan kalau dalam sebuah pekerjaan kemudian ada kesalahan, itu akibatnya sudah kita bisa prediksi seperti apa. Nah, bagaimana kalau seorang itu sholatnya salah? Harus bisa memprediksi apa bentuk dampak yang akan didapatkan.
Begitu pula ketika dalam hidup ini kalau salah jalan, bisa kita prediksi bagaimana rasanya hidup ini, bagaimana rasa kehidupan alam kubur, bagaimana nanti ketika dia hisab, itu kita bisa prediksi. Karena apa? Semua sudah dijelaskan. Kalau salah SOP-nya itu kan salah, berantakan semua kan? Semuanya salah. Bukan satu orang yang akan mengalami kerusakan, tetapi hampir bisa satu perusahaan itu bisa salah, bisa mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa untuk menghapuskan kesalahan itu ada dua bentuk. Pertama, bentuk di dunia, dan bentuk nanti di akhirat. Bentuk di dunia itu dengan melakukan amalan-amalan. Nah, dalam agama banyak amalan-amalan ringan yang itu dijadikan oleh Allah lewat lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, dengan itu bisa menghapuskan keburukan. Nanti contoh pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh berarti baik. Orang beriman dan beramal saleh berarti melakukan kebaikan. Apa yang Allah berikan anugerahnya? Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Pasti kami akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti amal baik bisa menghapuskan keburukan. Kemudian walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan akan dilipatkan pahala yang terbaik. Dosanya dihapuskan, diberikan balasan yang terbaik. Masya Allah. Itu kalau iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Maka iringilah keburukan dengan kebaikan. Ingat kalimatnya, Pak, iringi keburukan dengan kebaikan. Berarti pertama kali yang dilakukan apa? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ketika seorang melakukan keburukan, lalu iringilah dengan kebaikan. Bahasa sederhananya adalah kalau habis dosa istighfar. Dosa salah, istighfar kebaikan. Iringi keburukan dengan kebaikan. Bertobat, ya. Maka apa bonusnya? Tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi habis salah minta maaf, ya. Habis berbuat dosa istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Iringi kebaikan dengan keburukan. Habis nyuri kembalikan, minta maaf dan kembalikan. Jangan minta maaf saja, tapi harus mengembalikan. Habis berbuat dolim minta dihalalkan. Tidak cukup minta maaf, tapi juga harus minta dihalalkan. Nah, itu tobat. Harus bertobat. Itu kaidah dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Contoh dalam spesifiknya lagi, kata Nabi SAW dalam sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu. Ini prakteknya. Jadi kaidah umum, kemudian prakteknya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kabair. Sholat 5 kali, dari satu sholat ke sholat yang lain. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus seperti itu. Ya, dari satu sholat ke sholat yang lain. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Itu mukaffiratun, kata Nabi, bisa menghapuskan dosa di antara ibadah-ibadah itu. Kita dari subuh sampai duhur itu kan panjang waktunya. Dan gak ada jaminan kita gak melakukan kesalahan. Maka antara salah satu ke salat yang lain itu kan amal baik. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa sholat 5 kali sehari semalam setiap harinya, maka itu insya Allah bisa mengurangi kesalahan-kesalahan. Kecuali dosa-dosa besar yang harus ada pertobatan yang berbeda. Kecuali kalau ada dosa-dosa yang ada kaitannya dengan manusia, maka pertobatannya harus berbeda. Ketika
maksiatnya hanya kepada Allah. Kalau ada kaitannya dengan manusia, hak adami, maka harus mengembalikan. Kalau kita pernah mengambil, harus minta maaf. Kalau kita pernah mencubit atau berbuat dolim, itu harus ada. Tidak cukup astagfirullahaladzim, maksudnya enggak cukup. Harus minta maaf, harus mengembalikan hak orang, hak barang orang yang kita pernah ambil. Kalau kita pernah ngambil satu jengkal tanah, ya harus kembalikan. Kalau enggak, ya akan dihisab nanti, terus ya akan dikejar sampai hari kiamat. Makanya Nabi SAW dalam hadis Muslim menjelaskan ittaqud dzulma. Harus takut. Takutlah kepada perbuatan dolim. Tanamkan diri rasa takut yang luar biasa terhadap kezaliman. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Ya. Nah, itu sangat mengerikan. Ini ada kaidah umum, ada kaidah praktek ya. Jadi ini kata Ibnu Qayyim bahwa orang bisa menghapus kesalahannya dengan amal soleh. Kapan itu dilakukan? Ketika masih hidup, ketika di dunia, ketika masih hidup. Nah, kesempatan hidup ini sebentar, seumur yang nggak panjang dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Maka Nabi SAW memberikan satu gambaran batasan umur umatnya, kurang lebihnya a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Di sini ada yang 70? Ada Pak? 70 berapa? 70? 1. Wah, itu bonus banyak itu. Tapi bukan berarti bonus banyak, walau ini harusnya mati dulu kemarin-kemarin, itu enggak. Artinya 72 paling mentok 71 sini ya. Yang di sini maksudnya, yang di sini. Itu angkat tangan umur berapa? Oh enggak, masih muda itu. Kalau yang di sini, yang di violet, ada yang lebih dari 71? Ada. Berapa? Iya. Sangat jarang. Itu gambaran, bukan berarti mendoakan, enggak. Tapi jarang, karena kita tuh semuanya pasti mati. Dan biasanya kalau orang-orang yang sudah berumur itu ada rasa takut mati. Orang mau rasa takut mati, pengen sehat supaya nggak mati-mati, itu mustahil. Iya, itu kalau merenungi, masya Allah, Pak. Ya, kita kalau merenungi, ya Allah, gitu begini, kelakuan begini, pasti kita mati. Dan mati itu nggak tahu kapan, karena mati itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kapan saja Allah cabut, ya terserah Allah. Ya. Tapi kalau kita dikasih suruh milih umur pendek, umur panjang, kira-kira milihnya umur panjang atau pendek, Pak? Hah? Pengen pendek apa panjang? Enggak ada yang mau pendek juga, enggak panjang. Lalu terus gimana? Sesampainya. Kira-kira sampainya kapan ya? Kan sangat pendek sekali. Sementara amal yang kita lakukan seperti ini, sangat pendek. A'maru ummati baina sitin ila antara 60 70. Bukan berarti gak ada lebih, tapi kata Nabi wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sangat sedikit, 70 ke atas itu sangat sedikit. Ada yang 100 ada, tapi juga sangat sedikit. Maksudnya kalau dibandingkan dengan umur umat sebelumnya itu ada 1000, ada 800. Ya, Ashabul Kahfi saja tidurnya berapa? 309. Kita tidurnya berapa? Itu kalau dihitung-hitung dari bayi sampai umur 71 tahun, kalau hitung-hitungannya sehari semalam berapa dikali, itu kira-kira kita lebih banyak tidurnya apa banyak ibadahnya? Oh, tidur juga ibadah kan? Ya sudah, kalau begitu tidurnya, ibadahnya tidur saja. Jadi gak sholat nanti ya. Terakhir disolati, kan repot nanti ini. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Jadi kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Kira-kira lebih mengerikan mana, Pak? Bu?
nomor urut apa nomor cabut? Sama-sama mengerikan. Fulan 5 menit lagi mau mati, gimana perasaannya? Kira-kira deg-degan nggak? Lebih enak dikasih tahu apa enak nggak dikasih tahu? Kira-kira kematian itu lebih enak dikasih tahu atau nggak dikasih tahu? Dikasih tahu. Jangan gitu. Jangankan begitu, Pak. Divonis diperiksa dokter gini-gini. Wah, ini nggak lama ini. Kira-kira perasaannya gimana? Dunia itu muter apa? Artinya kalau divonis dokter aja udah pusing kan? Bayangkan kalau Allah yang ngasih langsung malaikat maut. Ini 5 menit lagi, mau apa? Kira-kira saldonya ditaruh mana? Uang yang diberangkas taruh mana, Pak? Tetap diberangkas atau dibawa ke masjid Al-Faruq? Jadi ini buka pendaftaran, yang mau meninggal ayo bawa ke Al-Faruq biar jadi ngalir. Saya yakin Pak, kalau dikasih tahu tinggal 15 menit itu semua harta pasti akan diinfakkan itu. Kan kebayang kalau saya nggak punya harta yang ngalir terus dari mana? Anakmu gimana? Nanti urusan Allah itu bukan saya. Yang penting saya itu. Kalau seandainya dikasih tahu, karena nggak dikasih tahu, adem ayem tiba, udah banyak hartanya mati. Enak nggak? Terus untuk siapa harta itu? Ya kalau keluarga yang ditinggalkan bisa aman. Lah kalau rebutan, meninggalkan ya enggak. Ya. Makanya nanti banyak harus wasiat, Pak ya. Wasiat ya. Jadi wasiat itu pas sehat apa pas mau sakit? Atau pas mau mati? Mau mati ketika sudah berobat sana wasiat. Begitu sehat nyesel kenapa wasiat. Itulah manusia. Itulah manusia. Siapa manusia itu? Kula lan panjenengan sedaya. Kita semua manusia. Modalnya begitu. Entoh-entohnya apa? Entoh itu bahasa apa itu? Ya, kayaknya mau wasiat. Begitu Allah kasih sehat nyesel. Kenapa saya kasih wasiat ini dan itu? Ya. Mau mati baru ingat amal jariah. Ya yakin itu, Pak. Saya yakin. Pasti dia akan carikan. Udah pokoknya harta saya semuanya ke masjid. Pokoknya infakkan, saya pengen jariah. Nanti kami gimana? Itu urusan Allah. Imannya meningkat. Mau mati imannya meningkat. Kemarin enggak. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi pertama cara untuk melebur dosa itu dengan amal soleh. Kapan itu dikerjakan? Waktu di dunia. Jangan sampai kita kena ya sindiran di surat Al-Munafikun itu. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, begitu kematian tiba, ya Allah tunda sebentar saja. Nah, ini gambarannya. Ya Allah tunda sebentar saja kematian ini. Saya ingin bersedekah, saya ingin menjadi orang baik. Padahal kematian sudah diambang pintu. Gambaran kematian sudah diambang pintu, ingin kebaikan tapi nggak ada manfaatnya. Fir'aun. Begitu melihat kematian sudah dekat, aman tu bi Rabbi Harun wa Musa. Kalau begitu saya ingin beriman kepada Rabbnya. Pakai gunakan Rabb lagi. Ketika sombong, dia mencatut ana rabbukumul a'la. Begitu mati, sadar Rabbnya Musa bukan saya. Jadi kesadaran penuh itu ketika seorang menjelang masalah. Mari kita usahakan kesadaran itu ya setiap saat. Pentingnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita niatkan amal soleh ini insya Allah nanti akan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kira-kira dosa kita banyak enggak?
Banyak apa buahnya? Buahnya. Sementara kita di masjid menghapuskan dosa, berarti di masjid sampai jam berapa? Jadi semakin lama di masjid, insya Allah semakin banyak menghapuskan dosa. Karena amal soleh yang kita kerjakan. Berarti di masjid di sini sampai jam berapa, Pak? Kasihannya sampai habis dosanya ya. Gimana Pak ngitung sampai di masjid sampai habis dosanya itu gimana itu ceritanya? Tapi jangan ekstrim lah, jangan ekstrim. Maksudnya, kalau gitu di masjid, terus nanti keluarga gimana? Terus pokoknya daripada saya banyak dosa mendingan di masjid. Ya enggak, ada hak kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi yang penting bagaimana kita menjadikan di luar masjid juga ada nilai ibadah. Sehingga kalau nilainya selalu ibadah, insya Allah itu juga bisa menghapuskan dosa. Itu yang pertama, menghapus dosa dengan amal soleh yang dikerjakan ketika masih di dunia, masih hidup. Kalau udah mati jangan berharap. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, melebur dosa ketika di akhirat. Di mana lagi tempatnya di akhirat kalau bukan di neraka? Nah, ada dua pilihan. Seseorang boleh memilih mau melondri dosanya di dunia apa di akhirat. Boleh pilihan. Orang mukmin pasti memilih laundry dunia. Orang kafir pasti di laundry. Bukan pilihan itu, ya pasti di laundry. Karena kekafirannya akan di laundry, pasti di laundry di akhirat. Ya, naudzubillah. Meskipun ada seorang mukmin juga yang nanti bisa jadi di laundry dulu di akhirat. Tapi sebelum di laundry di akhirat, ada yang daftar laundry di akhirat? Nggak ada yang mau. Tapi dengan amal yang kita lakukan itu sebenarnya mendaftarkan diri. Maka sebelum nama kita terdaftar laundry, antrian laundry nanti di akhirat, sebaiknya kita harus upayakan ngelondri dulu di dunia. Ya, meskipun ya susah payah ngelondri, meleburkan dosa-dosa di dunia, tapi harus dilakukan daripada nanti berdampak di laundry, dilebur dosa-dosa di akhirat. Siksaan yang paling ringan itu ketika kaki menginjak bara api, otaknya mendidih. Dan itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Pamannya Nabi. Iya, Masya Allah. Orang sekarang, mohon maaf, boleh ngasih contoh yang gak enak gak Pak? Ya, di sini nggak ada yang ngerokok kan? Di sini nggak ada yang ngerokok kan? Nggak ada ya? Aman ya? Itu orang ngerokok latihan, ngerokok tapi otaknya nggak mendidih. Itu latihan namanya itu. Secara logika, secara medis pun sebenarnya api kan itu apa manfaatnya? Karena faktor kebiasaan ya, kecanduan tadi itu. Iya, kecanduan. Jadi dia nggak bisa menghilangkan itu. Itu sebenarnya apa? Kayak mengilustrasikan diri minjak bara api tapi nggak umum otaknya. Ya, kalau ada 10 tahun ngerokok, bayangkan apa yang terjadi. Ini cara medis sudah mengatakan itu. Bahkan bungkus rokok sudah menjadi nasihat. Jadi nasihat itu nggak perlu dari omongan ustadz. Jadi rokok pun sudah ngasih nasihat. Apa kata rokok itu? Merokok 1, ini 2, itu, ini lagi. Tapi orangnya kayaknya ya apa ya? Bahasanya itu 2 blek gitu. Ya, kan kalau dikasih tahu itu. Saya itu begini, andai kata rokok itu bisa ngomong, kira-kira lebih dipercaya rokok apa dipercaya dokter itu? Ini contoh saja Pak ya, contoh saja. Karena di sini kan nggak ada yang ngerokok, jadi nggak ada masalah kan, aman kan? Ya, aman, insya Allah. Jangan begini, jangan kemudian dibalik, dibenturkan dengan pikiran kita. Oh, masalah rokok aja dimasalahkan, masih ini. Nggak usah dimasalahkan juga. Tapi sadari saja, secara medis untuk kesehatan udah nggak bagus. Namanya juga nyedot api. Ya, belum lagi viral ada unsur babynya.
Ya kan tanpa doa kita nggak dikabul kan? Yang punya pabrik rokok nggak ngerokok. Kenapa? Tahu dampaknya. Dampaknya nggak sekaligus tapi jangka panjang. Yang lebih berbahaya lagi adalah perokok pasif. Ya, perokok pasif itu lebih berbahaya. Berarti kita sudah memberikan kezaliman kepada yang lain. Kalau kami pribadi, Pak, mohon maaf ini, itu kalau udah cium bau, udah langsung greget saja. Udah pusing, mual, tangan udah gemetar itu. Tapi gemetar pengen nonjok. Ya nggak karuan, Pak, pusing. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau Bapak itu. Ya, itu nggak kuat saya. Rokok pasif. Ada teman divonis kamu kena paru-paru, ngerokok gak? Enggak pernah ngerokok. Tapi lingkungan ngerokok. Nah itu enggak ngerokok tapi kecipratan. Maka dalam kaidah disebutkan la darara wa la dirar. Jangan membahayakan dan jangan memberikan dampak bahaya. Itu kaidah agama. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan menganjurkan dirimu sendiri. Bahkan ada seorang ulama yang memberikan contoh ketika menjelaskan ayat ini, jangan menghancurkan dirimu sendiri. Itu sampai dia mengatakan kalau ada orang yang naik motor kendaraan di atas di atas rata-rata, nggak umumnya, itu namanya bunuh diri. Iya, sampai 200 itu. Nah, itu bisa nanti masuk ke dalam kategori bunuh diri. Kecuali dalam jihad fisabilillah, kan? Naik motor, ngetrek gitu lah. Itu kan nggak wajar sebenarnya, nggak umum ya, nggak standar lah, biasa aja. Kecuali kalau mau ngaji dari sana kisi ngebut cus, karena mau khawatir ketinggalan rakaat pertama cus. Tapi ya santai saja, nggak perlu buru-buru. Karena Nabi mengatakan kalau engkau dapatkan rakaat ya dapat, kalau enggak ya sempurnakan saja, santai saja. Alaikum bil wiqor wasakinah. Hendaklah kalian menuju masjid itu santai saja, jangan buru-buru. Kalau mendapatkan rakaat alhamdulillah, kalau enggak mendapat, kalau kurang ya tinggal disempurnakan. Beda kalau bekerja. Ya. Kalau bekerja kan ini kalau sudah jam 6 lewat 10 menit aja itu sudah macet itu udah pikiran itu. Ya, itu sudah. Jadi on time terus. Nah, kalau kita sholat nih, kalau jam segini saya telat, itu enggak, jarang. Malah memilih sholat, kecuali di violet. Itu orangnya insya Allah sebelum subuh sudah siap-siap. Masya Allah. Insya Allah ini bagian dari doa ya. Insya Allah bagian dari doa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Ya, kami tidak ingin merubah mindset, tidak ingin istiqomah sampai akhir hayat, karena belum tentu akhir hayat istiqomah. Kita ingin istiqomah juga plus husnul khotimah. Ya, secara zahir kita ini istiqomah sampai sekarang, tapi bisa-bisa kan nggak tahu. Ya, ini merubah mindset saja supaya kita lebih semangat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Ya, karena ada kemungkinan nggak husnul. Gimana Pak istiqomah sampai husnul khotimah itu? Ya. Istiqomah sampai akhir hayat dengan keadaan husnul khotimah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan bisa memamurkan rumah Allah ini sampai husnul khotimah. Ya, mau husnul khotimahnya orangnya atau masjidnya dulu ini? Gimana Pak? Bingung ya? Masjidnya yang husnul khotimah apa orangnya yang husnul khotimah? Mudah-mudahan kita bisa ngaji terus taklim ya sampai husnul khotimah, antara yang ngaji husnul khotimah atau bukunya yang husnul khotimah. Maksudnya apa? Bisa jadi bukunya belum selesai, orangnya sudah selesai, atau bukunya selesai, orangnya belum selesai, atau bareng-bareng selesai. Gak apa-apa, mau mana duluan, yang penting husnul khotimah. Tidak harus di masjid husnul khotimah, tidak harus di Mekah Madinah husnul khotimah. Toh di Mekah juga banyak yang su'ul khotimah, bahkan masuk neraka. Tabat yada abi lahabi watab. Ya, ini musim-musim haji ya, pengen haji supaya meninggal di sana. Orang haji itu melaksanakan ibadah kok malah niatnya mau mati di sana. Ya, gak karuan jadinya.
Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu harus ada buktinya. Kalau kita ingin ditingkatkan derajat, kalau kita ingin ditingkatkan derajat kita, ya harus ada buktinya. Kalau kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita, harus kita dibuktikan juga dengan amalan-amalan. Maka di poin yang ke-15 ini, suruk, ya belum boleh sholat ya. Ditambah berapa menit? 15 menit. Siap ya? Ya, nanti habis itu kita tutup dengan sholat suruk yang nilai pahalanya seperti haji dan umroh ya. Ya, yang haji di sana ya lebih baik daripada kita lah. Tapi paling enggak kita dapat pahalanya lah ya. Jadi kita mengharap kita semua nanti kalau habis talim jangan langsung pulang. Tapi kita tutup dengan sholat supaya pahalanya sempurna pagi ini. Setelah itu baru kita senam jasmani. Ya, tadi ada bau-bau yang sedap tadi itu. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya. Baik, kita lihat contohnya dalam praktek sholat ini. Keutamanya adalah poin yang 15. Sholat adalah sebab ditinggikan derajat dan dihapuskan kesalahan. Ada derajat, ada dihapuskan kesalahan. Mari kita coba gambarkan. Ada ditinggikan derajat dan ada dihapuskan kesalahan. Ketika kita ingin mendapatkan itu semua, maka harus ada yang dilakukan. Maksudnya apa? Jangan menghayal. Ingin mendapatkan sesuatu yang baik tapi tidak ada buktinya. Harus ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah dengan melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa mengantarkan ke sana. Kita mau pinter, ya belajar. Kita ingin kenyang, ya makan, gitu kan? Kita ingin baca Al-Quran yang benar, ya belajar dulu. Kita ingin sukses dunia akhirat, ya harus melengkapi perangkat-perangkatnya. Begitu pula ketika kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah, dan ketika kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, maka lakukan amalnya. Di antara bentuk amalannya, masuk adalah sholat. Itulah keutamaan sholat. Ya. Dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, hadisnya dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Tsauban, "Alaika bikasratis sujud lillah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, maksudnya salat. Ya, fa innaka la tasjudu lillahi illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud kepada Allah, tidaklah engkau salat kepada Allah. Ini penting. Ada kalimat la tasjudu illa lillah. La tasjudu lillah. Sujud itu hanya kepada Allah. Artinya apa? Ikhlasnya harus karena Allah. Bukan ikhlasnya ingin dipuji. Bukan ikhlasnya hanya karena untuk mendapatkan keutamaan. Itu efek, itu dampak, itu bonus. Keutamaan itu bonus. Yang paling penting pelaksanaan sholat itu adalah ikhlasnya. Yang kedua, yang paling penting tata caranya. Soal keutamaan itu bonus. Maka jangan sampai kita melaksanakan sholat atau ibadah demi mendapatkan bonus. Kenapa? Karena dasar utamanya adalah innamal a'malu bin niat. Kita melaksanakan amal ibadah itu tujuannya apa? Sementara kaidahnya ibadah itu dilaksanakan harus ikhlas karena Allah. Soal keutamaan, soal yang lain, hikmah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bonus kan tergantung pekerjaan kita. Kalau pekerjaannya semakin baik, maka bonusnya juga akan diberikan yang terbaik. Ingat kaidahnya, ada ahsanul amala, ada ahsanul jaza. Ada pekerjaan terbaik, maka bonusnya juga terbaik. Jadi yang penting sekali lagi jangan ngejar keutamaan. Keutamaan Allah hadirkan itu adalah bonus karena kita mengerjakan pekerjaan yang terbaik. Nah, pekerjaan yang terbaik itu apa? Keikhlasan. Ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, itu adalah yang paling sempurna keikhlasannya.
Yang kedua, yang paling sempurna pekerjaannya. Pekerjaannya sempurna seperti apa? Kalau ibadah sesuai dengan tuntunan. Sehingga dalam praktek sholat pun tidak boleh sembarangan. Kenapa? Sahabat saja diperintahkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sahabat itu kurang apa? Tapi tetap diperintahkan oleh Nabi, sholatlah kamu seperti aku sholat, apalagi kita. Maka jangan sampai kita sholat dengan ala-ala yang lain, ya ala Nabi. Kalau ada sisi perbedaan di kalangan ulama, ya diikuti yang terbaik, yang tidak bertentangan dengan dalil yang ada atau praktek Nabi. Sehingga kalau kita punya pedoman seperti itu, dan itulah yang harus dipahami. Sehingga kalau kita paham seperti itu, setiap ada perbedaan, kita ya udah masing-masing. Masing-masing itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi nggak perlu gontokan. Oh itu begini, nggak perlu. Karena ulama-ulama sebelumnya juga terjadi adanya perbedaan. Tapi kita punya kaidah, punya komitmen, yang saya ikuti adalah dalil. Maka mengacu kepada pendapat para ulama 4 madhab. Semua mengatakan masahha minal hadis fa huwa madhabi. Semua hadis yang sahih adalah madhabku. Artinya nggak ada ulama 4 atau ulama-ulama selain mereka yang mendasarkan amal mereka tanpa dalil, itu nggak ada. Pasti ada. Kok terjadi perbedaan? Perbedaan dalam memahami teks. Sebagaimana sahabat dulu juga pernah berbeda dengan yang lain. Ketika Nabi sampaikan, kalian jangan sholat kecuali sampai ke Bani Quraidah. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Nah, dalam perjalanan belum sampai Bani Quraidah itu sudah waktu sholat asar. Tiba sholat asar. Nah, pada kondisi seperti itu, sahabat terjadi 2 perbedaan. Satu mengatakan, saya nggak mau sholat. Kenapa? Karena teks perintah Nabi jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Berarti sampai dulu. Kata yang lain, enggak, ini sudah masuk waktu asar. Perintah umumnya kapan ada waktu masuk, ya situ sholat. Terjadi perbedaan. Sehingga ada yang sholat tepat waktu, ada yang sholat ketika sampai nanti ke Bani Quraidah. Kan gaduh, namanya juga beda. Biasalah kalau kita kalau ada beda-beda mesti suka gaduh. Tapi sahabat nggak gaduh. Iya. Solusinya satu, sampaikan ke Nabi. Oh, Nabi sumber kan? Sampaikan ke Nabi, Nabi kami punya peristiwa seperti ini, yang engkau sampaikan seperti ini, yang terjadi seperti ini, gimana? Nabi tidak mencelah keduanya dan tidak menyalahkan salah satunya. Nah, itu namanya ranah ijtihad. Tadi kemampuan yang Allah anugerahkan berbeda satu dengan yang lain. Nah, jamaah sekalian, jadi Nabi SAW memberikan apa tip kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, lakukan pekerjaan, lakukan amalia yang bisa mengarah ke sana. Nah, sekarang apa yang bisa mengarahkan ketinggian derajat seseorang dan dihapuskannya dari dosa-dosa? Ya tadi, sujud. Apa itu? Sholat. Nah, sholat. Nah, sekarang sholat. Kemudian ternyata dalam praktek sholatnya, keberkahan ketinggian derajat itu berbeda. Kemudian tingkat peleburan dosa itu juga berbeda. Semuanya tidak sama. Kenapa? Dipengaruhi kualitas sholat seseorang. Dan setiap orang pasti kualitasnya berbeda. Ketika kualitasnya berbeda, maka bonusnya juga berbeda. Ada satu contoh hadis Nabi SAW yang disebutkan di sini. Hadis Hasan riwayat Al-Asbahani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan, bisa diamalkan. Innar rasula la yusalli sittina sanatan. Ada seorang laki-laki yang mengerjakan salat selama 60 tahun. 60 tahun itu bukan waktu yang pendek, sangat amat panjang. Bagi bapak yang 71 panjang. Pak, hidup umur 71 itu pendek apa panjang? Panjang, Pak. Kayak baru kemarin gitu rasanya ya.
kayak baru kemarin. Ya, kita merasa gitu kan Pak, kayak baru kemarin, ya, gendong anak, sekarang digandeng anak. Ya, baru kemarin gandeng cucu, sekarang digandeng cucu, kayak baru kemarin, semua baru kemarin. Mungkin bapak-bapak yang merasa sudah ini kayaknya rasanya begitu. Ya. Kalau di keluarga itu pernah ada cerita, ya orang tua itu pas ngelihat kami ya, kayaknya baru kemarin deh ngerawat anak-anak. Sekarang anak kita dirawat, dirawat orang. Kayaknya baru kemarin ya kita bareng-bareng. Sekarang udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Kayaknya baru kemarin gitu rasanya itu. Jadi kepengennya hidup aja gitu Pak ya. Ya. Sekali-kali coba kalau mau tidur, seandainya saya Allah cabut mati dengan, saya kadang-kadang kita kadang merangis ya, kadang apa ya, kayak deg-degan gimana gitu ya hidup ini, kayak takut mati. Terserah Pak, kalau saya pribadi, mohon maaf, kadang-kadang saya muncul sifat nifaknya. Apa sifatnya? Takut mati. Ini takut mati. Kadang-kadang apa? Dengan dunia ini, rumah kayaknya gimana nanti? Kayak kepikirannya nggak masuk ini, nggak masuk. Takut. Kadang-kadang ditakutkan tuh harta. Nanti kalau gini-gini rasanya dunia gimana gitu. Pikirnya nggak menentu, kacau lah, udah. Maka sekali-kali kita cobalah introspeksi, muhasabah, dan kalau mau lebih yang langsung plek gitu, langsung menyadarkan. Dengan apa? Dengan buat kuburan aja di situ, Pak. Gali kuburan. Nanti adakan acara muhasabah, masing-masing nyiapin kuburan. Masuk di situ. Rasakan ini gimana rasanya. Jangan di kamar, meskipun sama-sama gelap, beda Pak. Atau sekalian di kuburan aja. Di kuburan, gali di situ, introspeksi situ, coba tidur di situ. Allah ditutup aja, ditutup. Tengok kanan, tengok kiri gimana rasanya. Untuk kalau kita merasa punya hati yang keras, yuk kita coba. Kira-kira siap nggak nih? Berani nggak Pak? Tapi niatkan untuk introspeksi ya, bukan untuk jajal-jajalan itu. Jajal tuh tidur di situ. Nah kalau pas bablas gimana? Tinggal nguruk kan? Dan itu dilakukan ulama dulu Pak. Di literasi itu disebutkan ada ulama dulu. Lah namanya ulama kan hatinya lembut ya, tapi dia masih keras, merasa dirinya keras. Akhirnya di depan rumahnya gali tanah, digali itu. Lalu dia pesan sama istrinya, saya mau tidur, mau ini. Di situ langsung dia skrip, Allah tampakkan hal-hal yang sangat mengerikan. Habis itu teriak-teriak nggak betah ya. Akhirnya istrinya yang sini lagi, Masya Allah. Kali-kali lah ya, gali kubur. Ya, tutup situ. Tapi pas jangan ini terang bulan, pas terang bulan di atas terang banget itu. Bayangkan di situ amal buruk datang semua, yang dulu pernah nempeleng keluarga ya, itu datang jadi amal buruk ya kan? Jadi teman buruk, yang makan riba, itu coba yang makan riba datang ke situ jadi teman buruk. Bayangkan sekarang saya di masjid gelap ya, gelap gulita, teman kita buruk wajah, tersiksa enggak? Tersiksa, ya kan? Di rumah saja mati lampu, anak rame, berbekan nggak? Berbeken, nggak enak suasananya. Bayangkan kalau di alam kubur gelap, semua amal buruk datang dengan wajah yang paling menyeramkan dan buruk. Kira-kira tersiksa nggak? Amal riba datang, amal ghibah datang, amal ini semuanya datang blek di situ dengan wajah yang menyeramkan. Kira-kira tersiksa enggak? Belum nanti hitungan di akhirat. Naudzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Ya, innar rajula la yusalli sittina sanatan. Seorang salat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salat. Nah, tapi tidak ada satu salat pun yang diterima. Nah, 60 tahun enggak salat. Secara dohir sholat, setoran di masjid, tapi perhitungan Allah itu tidak dianggap sholat. Kenapa? Wala'allahu yutimur ruku'a wala yutimus sujud, wa yutimus sujud wala yutimur ruku'. Ya, barangkali kata Nabi, ia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya enggak sempurna, atau sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna.
Apalagi kalau rukunnya nggak ditunaikan, nggak tumaknina itu rukun itu tumaknina itu rukun. Ketika orang sholat nggak tumaknina, batal sholatnya. Al-Fatihah rukun bacaan. Kalau bacaannya benar nggak ada masalah. Kalau salah, apalagi diloncati, maka kita punya imam itu Masya Allah luar biasa. Maka tolong pesan kami dirawat, Pak pengurus, tolong dirawat imam kita. Bila perlu diikat dengan orang sini. Ya Pak silakan mau kalau diambil mantu ya, atau diwiritin dulu biar dia ketot gitu. Nanti kalau pengen air, nanti air saya bisa nanti semprot nanti wajahnya, terus ingat sini terus. Sekali minum air sini Ustaz, antum nggak bisa pulang gitu. Ya pulang boleh tapi balik lagi. Kita doain Pak ya, mudah-mudahan jadi penduduk sini. Nggak ada yang amin ya gimana? Udah terlambat. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kita apapun bentuknya asal kebaikan, aminkan saja. Ya kadang-kadang kita tahu dari mana ya doa itu dikabulkan. Ya, kalau saya begitu Pak, kalau ada yang weh Pak Haji, amin gitu. Itu aja. Pak Umroh nggak ada yang ngomong begitu. Jadi jangan ngiri ya yang sudah umroh ya, nggak dipanggil Pak Umroh. Yang dipanggil itu hanya Pak Haji. Apa bedanya? Apa manfaatnya dipanggil Pak Haji? Oh, haji mahal-mahal, masa nggak dipanggil Pak Haji? Nggak ngaruh ya. Jadi itu. Apalagi yang rukun. Apalagi gerakannya ngacak. Banter-banteran gitu Pak, kayak ayam matok itu. Wah, ngeri. Salat tarawih 7 menit di mana ceritanya, Pak? Itu super kilat apa gimana? Ekspres. Itu pasti yakin ada bacaan yang keloncat. Baca Quran kok ngeloncat-loncat gimana? Yang biasa saja banyak yang keloncat. Kadang nggak kebaca. Apalagi doanya yang kencang gitu. Gitu. Ini sama Allah kok kayak gitu. Wal dolin, amin, repot itu. Naudzubillah min dalik. Nah dari sini punya pengaruh. Karena sholat kualitas seorang itu berbeda satu dengan yang lain berbeda, maka bonusnya pun berbeda. Sekarang yang terakhir adalah kita evaluasi. Kira-kira selama ini kita sholat, baik berjamaah atau sendiri, sholatlah pada umumnya, kira-kira kita sudah mendapatkan bonus-bonus itu apa belum? Kalau sudah ada, kira-kira berapa persen? Keberkahan hidup, keberkahan keluarga, keberkahan rezeki, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Ayo kita evaluasi. Kalau belum, ya berarti perlu kita perbaiki sholat kita. Udah lebih ya? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya, renungan sifat salat Nabi pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang salah datangnya dari kami, kalau ada baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.